Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan ibadah, puasa, ibadah yang lainnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan Allah Subhanahu wa taala terima sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat, dan semoga kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Abu Abbas. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Apa kata beliau? Al-jannatu mustaqotun illa arba'ati nafarin. Talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, waso'imin fi syarri Ramadan. Dalil Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan di setiap kesempatan yang ada, saat lapang maupun sempit, saat sibuk ataupun santai. Karena kita sangat membutuhkan dengan Al-Quran. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi tenang. Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan lainnya, meluangkan waktu untuk melantunkan ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang memiliki pedoman utuh dan secara otomatis menghindarkan mereka dari segala hal buruk. Yang kedua adalah wahafizil lisan, menjaga lisan, tidak berkata kotor, tidak mencaci maki, tidak menghujat. Seperti yang kita tahu, bahwa lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah. Tetapi lisan juga dapat menjadi bumerang jika kita tidak menjaganya. Kita ketahui bersama, fungsi utama lisan adalah untuk menyampaikan informasi, pertanyaan, prasangka, bahkan jika tidak dijaga dapat membuat kita menyampaikan fitnah. Maka sudah seharusnya sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus betul-betul menjaga lisan agar tidak menyeret kita ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah wamut imil ji'an, orang-orang yang memberi makan orang lain. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Ingat selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Makan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Bayangkan jika ada orang yang tidak mendapatkan nikmat untuk makan. Karenanya
Kita perlu sadar bahwa kesempatan membantu sesama juga dapat dilakukan dengan memberi makan pada golongan tersebut. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapapun mukmin yang memberi makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan makanan dari buah-buahan surga. Yang keempat yaitu adalah wasaimin fi syari Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Beruntunglah bagi kaum muslim dan muslimat yang dari tahun ke tahun masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengambil nyawa kita, maka ibadah puasa sudah tidak dapat lagi dilaksanakan. Ibadah puasa merupakan ibadah yang mengantarkan kita untuk masuk ke dalam golongan yang dirindukan surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat akan masuk dari pintu itu. Oleh sebab itu, selama kita masih diberikan kesempatan untuk menapaki jalan kehidupan di dunia ini, marilah kita senantiasa selalu dan selalu memperbaiki diri, memperbaiki ibadah agar menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat khususnya pada diri saya pribadi dan umumnya pada kaum muslimin wal muslimat semuanya. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.